Ini nih, ada 10 penemu yang menyesal temuannya tuh bikin dunia kacau. Langsung aja ke videonya. Yang pertama, Robert Oppenheimer. Bapak bom atom ini menjadi pemimpin proyek Manhattan, inisiatif militer AS dalam membuat senjata dahsyat. Oppenheimer itu mengembangkan senjata nuklir pertamanya di lab rahasia yang terletak di Los Alamos. Bom tersebut digunakan dalam pengeboman 2 kota di Jepang. Ya, kalian pernah dengar kan? Pengeboman di Hiroshima dan Nagasaki pada Agustus 1945. Belakangan itu, dia menyesal dengan temuannya karena mengakibatkan kematian massal. Lu bayangin aja di Oppenheimer ya. Oppenheimer itu mengutip bahkan kalimat dari Bhagavad Gita yang berbunyi, "Sekarang saya adalah kematian, penghancur dunia." Yang kedua ada Alfred Bernhard Nobel. Nama Alfred Nobel ini adalah yang pertama kali menginspirasi penghargaan Nobel Perdamaian. Penghargaan itu dibuat untuk menebus penyesalannya pada dynamite bom yang dia ciptakan pada tahun 1860. Melansir dari laman The Ten Tops, sebenarnya Nobel menciptakan dinamit ini itu untuk membentuk bisnis pertambangan keluarganya atau membantu bisnisnya. Ternyata senjata itu malah dimanfaatkan untuk membunuh orang lain dalam berbagai perang-perangnya. Wah, ngeri banget cuy. Yang ketiga, Mikhail Kalashnikov. Dia merupakan penemu senjata AK-47 pada 1947, yaitu AK-47 ya kalau kalian belum tahu ya. Senjata tersebut tuh banyak digunakan di dunia saat ini karena murah dan mudah juga diproduksinya. Nah, ini nih yang biasa kalian lihat di teror-teror tuh biasanya pakai senjata AK-47 ini. Nampaknya Kalashnikov itu mengetahui AK-47 itu digunakan untuk hal buruk. Nah, sesuai dengan ekspektasi awal gua bahwa ini senjata memang dari awal digunakan oleh ya taulah siapa. Ini dia gambar-gambarnya. Buku no. Kamu jauh. Sebab dalam suratnya kepada gereja Ortodoks Rusia sebelum dia meninggal saat itu, dia tuh mempertanyakan apakah gue tuh salah gitu setelah senjata gue yang gue ciptakan itu ternyata merenggut nyawa orang lain. Waduh, ini dia tuh sebelum meninggal udah ngerasa kayak penyesalan banget dia ciptain AK-47 cuy. Bayangin aja jadi Mikhail Kalashnikov aja. Yang keempat, Philo Farnsworth. Farnsworth ini merupakan pencipta televisi. Ya, kalau kalian biasa nonton TV, dia nih orangnya yang bikin TV. Tapi gak cuma itu ya. Tujuannya itu sebenarnya tuh biar orang lain tuh bisa menggunakannya sebagai media gitu. Untuk mempelajari berbagai hal. Tapi, lu tau lah TV sekarang, bahkan dari dulu ternyata TV itu banyak banget hal-hal yang tidak berguna. Jadi, si Philo Farnsworth ini menyesal dengan temuannya gitu. Bahkan ya, anaknya dilarang nonton TV cuy. Lu bayangin aja, sang penemu TV malah ngelarang anaknya sendiri nonton hasil temuannya. Ini cukup lucu sih sebenarnya, tapi agak ya kocak-kocak juga ya. Dia sebagai penemu, bahkan sebagai pencipta, tapi ya begitulah cuy. Jadi dia tuh kayak malu dan menyesal gitu dia menciptakan itu. Nah, yang kelima, Ethan Zuckerman. Iklan pop-up nih, yang kalian pernah lihat tuh di website-website, di website film dan lain-lain, itu ada iklan yang pop-up kan. Nah, itu kan sering kita lihat tuh. Itu sebenarnya ciptaannya Ethan Zuckerman. Dia tuh bertujuan membuat iklan untuk menghasilkan lebih banyak uang. Ya, faktanya gitu sih. Kalau misalkan kita bikin iklan kan biasanya ada iklan yang dibayar. Maka dari itu Ethan Zuckerman itu membuat iklan pop-up untuk mendapatkan lebih banyak uang. Tapi ternyata Ethan itu minta maaf karena itu iklannya dimanfaatkan dengan hal-hal yang buruk. Misalkan ada pengiklan yang justru mengiklankan judai dan lain-lain. Jadi kayak dia tuh menyesal untuk membuat sebuah iklan pop-up. Yang keenam, Robert Probst. Kubikel kantor nih. Kalau kalian nggak tahu kubikel kantor ya seperti ini dia. Diciptakan Probst dengan tujuan memberikan privasi dan kebebasan pada para pegawainya saat itu. Namun, kenyataannya digunakan perusahaan-perusahaan terkini sebagai cara menghemat uang mereka dengan membuat ukurannya itu lebih kecil agar bisa memasukkan lebih banyak orang. Aduh. Cuy. Yang ketujuh, Anna Jarvis. Perayaan Hari Ibu kalau kalian pernah dengar ya, itu diciptakan oleh Jarvis ini sebagai tanda sayangnya kepada sang ibu dia. Dia tuh memilih bunga enyelir putih sebagai simbol peringatan tersebut karena ibunya tuh suka banget bunga tersebut. Ternyata tahun keempat, perusahaan kartu dan pembuat coklat mulai mencari celah tuh untuk bisa menghasilkan uang lebih banyak. Perayaan tersebut juga membuat harga enyelir putih menjadi lebih mahal. Buset, sang penemu Hari Ibu ya langsung memberontak harga-harga enyelir putih itu. Yang kedelapan, Cameron Lockman. Lockman menciptakan semprotan merica saat bekerja di FBI. Kalau kalian pernah lihat gas air mata, nah ini nih awal mulanya nih penciptanya Cameron Lockman. Jadi itu alat ini tuh sebenarnya awalnya untuk pertahanan diri ya sejak 1980-an. Namun Lockman tidak puas dengan ciptanya. Jadi setelah mengetahui semprotan merica itu digunakan polisi untuk pengunjuk rasa, makin diciptakanlah seperti itu gas air mata yang kita tahu sekarang. Jadi Cameron Lockman Pepsodent. 9, Victor Grun. Grun menciptakan
pusat pembelanjaan sebagai solusi orang mendapatkan semua barang yang dibutuhkan dengan mudah. Namun pada perkembangannya, kalau kita lihat banyak orang yang membangun pusat perbelanjaan dan menghilangkan beberapa hal, mulai dari seni hingga tanaman. Tapi gue lihat sih beberapa mall masih ada ya yang punya tanaman gitu ya, tapi jarang ya, sudah jarang banget. Nah, sebenarnya Victor Gruen ini adalah pencipta pertama tuh pusat perbelanjaan, karena kan untuk memudahkan masyarakat gitu. Kalau dia mau belanja gimana nih, harus ada pusatnya dong, supaya orang-orang bisa kumpul di situ untuk cari-cari bahan makanan dan lain-lain gitu. Terus yang ke-10 atau yang terakhir yaitu Dong Nguyen. Flappy Bird, kalian tau nggak? Flappy Bird yang game viral itu loh, yang pada tahun 2014 gitu. Nguyen tuh memutuskan menutup gamenya loh saat itu. Dulu itu karena tujuannya memang penciptaannya bergeser ya. Ya maksudnya tujuannya tuh bergeser cuy. Yang awalnya cuman untuk bersantai, hiburan, malah jadi membuat orang tuh makin candu. Sampai banyak banget kasus-kasus ya, kalian tahu sendiri kayak pembunuhan dan segala macam, kasus kematian dan lain-lain itu dari Flappy Bird ini. Sebuah penyesalan yang cukup ngeri-ngeri sedap cuy. Jadi itu dia 10 penemu yang justru dia menyesal mendapatkan penemuannya itu. Siapa lagi nih yang menurut kalian yang belum gue sebutkan di sini? Komentar aja di bawah ya. Jangan lupa like, share, komen, subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.